Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali di kelas tes 2. Insya Allah kita akan membahas materi lanjutan. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita sudah selesai membahas fungsi peubah banyak. Jadi insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke integral lipat. Oke, Ibu akan share screen. Oke, materi kita ini akan dilanjutkan dengan integral lipat. Jadi kalau misalnya feedback lagi, saya kembali mereview materi sebelumnya tentang fungsi peubah banyak. Kita sudah belajar semua yang kita butuhkan mengenai fungsi sama dengan fungsi satu peubah. Kita udah belajar tentang yang namanya bidang singgung, kemudian kita sudah belajar sampai turunan juga gitu, diferensial. Nah sekarang kalau yang namanya fungsi pasti belum cukup ya, kalau misalnya belum melibatkan yang namanya integral gitu. Nah sekarang karena fungsi kita sudah n peubah atau udah 2 peubah atau nanti bisa jadi 3 peubah dan seterusnya, yang kita pelajari sekarang bukan integral biasa lagi, tapi integral lipat. Jadi kalau Ananda sudah baca yang namanya integral lipat itu, ya bentuknya 2 kali integral kalau 2 peubah, kemudian 3 kali integral kalau 3 peubah, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang untuk integral lipat sendiri, untuk materi ini kita punya beberapa subtopik dan lumayan banyak ya. Jadi subtopik pertama itu mengenai integral lipat 2 di sepanjang daerah persegi 4. Jadi kalau sebelumnya batas kita hanya dalam bidang X atau bidang Y yang merupakan ada konstanta gitu ya. Kalau misalnya di bidang X ada konstanta dari berapa ke berapa gitu, atau di bidang sumbu ya, sumbu X atau sumbu Y ada berapa nilainya antara apa dan apa. Kalau sekarang kita integral lipat 2 di sepanjang daerah. Jadi sudah merujuk ke daerah ya. Nah, di sini daerahnya terbagi, yang pertama seandainya daerahnya persegi 4. Oke. Kemudian kita juga nanti akan ada subtopik integral berulang. Integral berulang ini bagaimana kita mengevaluasi yang namanya integral lipat. Kemudian nanti kita juga melihat bagaimana integral lipat 2 tapi di sepanjang daerah yang non persegi 4. Jadi ada yang persegi 4, ada non persegi 4. Kemudian kita juga akan membahas mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar. Jadi diingat lagi materi tentang koordinat polarnya. Kita juga akan belajar aplikasi integral lipat 2. Jadi kalau dulu ada aplikasi integral, sekarang juga ada. Kemudian karena yang namanya fungsi peubah banyak itu kita punya suatu hasil. Jadi hasil dari fungsi peubah banyak itu pasti suatu permukaan ya. Jadi kita tahu surface atau permukaan. Nah, nanti kita juga melihat bagaimana evaluasi integral lipat di daerah permukaan. Kita juga akan belajar integral lipat pada koordinat kartesian. Kemudian nanti diperkenalkan lagi suatu koordinat baru, sebenarnya bukan baru ya, materinya ada, tapi tidak kita bahas secara di tatap muka. Jadi Ibu berharap bisa dibaca karena ini ada pada bab 12 atau bab 11 gitu, koordinat silindrik dan koordinat spherical. Seperti itu ya. Kemudian yang subtopik terakhir yang akan kita pelajari yaitu perubahan variabel pada integral lipat. Jadi bagaimana seandainya variabel-variabel pada fungsi peubah banyak kita berubah. Bisa jadi mungkin perubahan dari variabel kartesian ke polar atau bagaimana gitu ya. Jadi kira-kira ada 9 ini dan Ibu mungkin berharap 3 dari ini hari ini bisa selesai. Oke, Ibu lanjutkan. Kita akan membahas pertama kali mengenai integral lipat, tapi di sini khusus lipat 2, berarti fungsinya 2 peubah di sepanjang daerah persegi 4. Jadi kalau misalnya ketika dimension daerah persegi 4, Ananda ingat ketika kita punya suatu fungsi 2 peubah, kalau misalnya fungsi 2 peubah, seandainya bagian domain seandainya ini X, dan ini Y, dan ini bagian Z ketinggiannya, seandainya kumpulan titik-titik pada X dan Y itu membentuk suatu bidang. Jadi kumpulan, misalnya Ibu ambil suatu bidang seperti ini, dan ada fungsi yang memetakan semua kumpulan X dan Y di bidang ini, ke Z-nya nanti. Nah, bidang di bawah ini, bidang persegi 4 ini yang akan kita evaluasi integralnya.
Oke, seperti apa gambarannya? Begini. Jadi kembali diingat materi tentang Riemann ya, itu Riemann akan selalu berguna ketika kita membicarakan yang namanya integral. Seandainya Ibu punya suatu fungsi, dua peubah ya, fx, y, itu akan sama dengan z, jadi suatu fungsi yang memetakan semua titik x, y pada domain ke suatu skalar z, atau skalar yang merupakan atau menyatakan ketinggian. Seperti itu. Nah, seandainya semua kumpulan titik pada domain kita, pada sumbu X dan sumbu Y, itu membentuk suatu segi empat, Ibu namakan segi empatnya R. Jadi semua titik X, Y di sini merupakan membentuk suatu segi empat, R. R itu dibatasi, R itu merupakan suatu himpunan titik ya tadi ya, pada domain kita, yang mana X itu dibatasi dari A sampai B, kemudian Y-nya dibatasi dari C sampai D, sehingga terbentuklah suatu segi empat. Nah, seandainya segi empat itu Ibu petakan ke suatu nilai Z. Jadi karena fxy itu dipetakan ke Z, dipetakan suatu Z. Nah, kemudian segi empat ini Ibu partisi. Jadi ingat kembali Riemann konsepnya adalah mempartisi. Kita partisi segi empat ini sehingga terbentuk mungkin sebanyak n segi 4, sub segi 4 ya, n sub segi 4, dan ketika Ibu ambil satu, misalnya segi 4 ke K gitu, di R, Ibu ambil yang bagian ini, kemudian Ibu buat suatu bangun ruang, jadi misalnya kalau misalnya kita bahasa Indonesianya mungkin balok, suatu bangun ruang. Nah, untuk mencari volume bangun ruang ini, Ibu bisa menyatakan dalam kalau yang namanya volume, itu pasti yang Anda tahu kan luas alas, kita kalikan dengan tinggi. Perhatikan, untuk luas alas yang di bawah, kita anggap luas permukaan ya, bisa Ibu nyatakan dengan luas alas untuk sub segi 4 ke K, Ibu kalikan dengan tingginya. Kita tahu tingginya ini akan sama dengan F XY-nya, karena itu nilai ketinggiannya. Jadi ini untuk 1K, jadi ini untuk volume 1K saja. Nah, seandainya semua sub-sub segi 4 ini Ibu bentuk suatu balok juga, jadi ada semua, sehingga penuh satu R ini menjadi balok-balok, berarti Ibu bisa buat volume untuk R itu akan sama dengan sigma K-nya dari 1 sampai N, kemudian luas alas kita tadi, Fxy, kita kalikan dengan luas alasnya ini ya, ini tingginya, kemudian ini AK, sigma AK. Karena anggap saja kalau Riemann boleh ya membagi sub segi 4 itu sama besar. Oke. Nah, sekarang semua X ini berarti kita ambil, kalau dari Riemann ingat lagi yang diambil adalah titik-titik sampel. Masih ingat ya, titik sampel itu boleh diambil titik paling kiri, boleh diambil titik paling kanan, atau diambil titik tengah. Itu tergantung pemilihan kita. Oke, nah sekarang perhatikan, ketika Ibu punya seperti ini, dan ketika Ibu punya makin banyak, sehingga terbentuklah balok-balok ini menjadi bagian yang sangat-sangat kecil. Jadi partisinya tuh makin kecil. Kalau seandainya ini cuma dibagi 12, Ibu bagi semakin kecil, sehingga tidak ada lagi sisi-sisa seperti ini, terbentuklah suatu bangun solid namanya. Kalau misalnya kalian baca buku, ini bisa disebut dengan bangun solid atau benda pejal gitu ya, benda pejal. Nah, ketika membentuk seperti ini, artinya apa? Ibu membuat partisinya itu semakin kecil atau menuju 0, atau Ibu inginkan banyaknya partisi itu menuju tak hingga. Jadi Ibu limitkan semua volume kita tadi, volume kita K sama dengan 1 sampai N dari F X sampel Y sampel kita kali dengan delta AK atau luas alasnya, N-nya menuju tak hingga. Nah, ini, konsep ini, berdasarkan konsep Riemann, itu akan sama juga Ibu dengan menyatakan volume. Jadi artinya volume ya, volume suatu solid atau benda pejal yang bisa dinotasikan dengan integral lipat 2 dari fungsi 2 peubah fxy terhadap suatu luas permukaan yang di bawah tadi,
kemudian di sepanjang R, di sepanjang domain kita tadi. Kira-kira ini gambaran untuk integral lipat. Atau secara matematis definisinya. Misal, fungsi f merupakan fungsi dua peubah yang terdefinisi. Artinya apa? Terdefinisi berarti f seperti kita lihat di sini. Kalau Ibu ambil titik di sini, Ibu petakan nilai Z-nya ada. Berarti semuanya ada ya. Ambil di sembarang titik lainnya, terdefinisi juga fx-y-nya. Jadi itu maksudnya terdefinisi di sepanjang persegi 4R. Artinya apa? Ini domainnya berbentuk segi 4R. Jadi kita akan mengevaluasi itu di sepanjang persegi 4R-nya. Nah, jika nilai limit ini artinya apa? Volume masing-masing partisi kita tadi, kita partisi, volume masing-masing partisi saat partisinya menuju 0 itu ada, berarti ada nilainya ya, maka F itu kita sebut memiliki integral pada R. Jadi artinya dia dapat diintegralkan atau memiliki integral pada R. Nah, notasi ini seperti Bu mention sebelumnya, itu disebut dengan integral lipat 2. Kalau dibaca berarti integral lipat 2 atau double integral fungsi f kita tadi di sepanjang R. Atau dinyatakan dengan seperti ini. Oke, sebentar. Ibu pending azan sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi integral lipat 2 itu bisa kita nyatakan berdasarkan konsep Riemann sendiri, merupakan limit dari volume masing-masing partisi ketika partisinya itu panjang partisinya menuju 0 atau besar partisinya menuju 0. Seperti itu ya. Nah, jadi ini harus ada. Jadi ketika nilai ini ada, maka disebut yang namanya integral lipat 2 fungsi f terhadap luas permukaan yang di bagian domainnya itu bisa diintegralkan atau memiliki integral. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh. Jadi kita ambil satu soal latihan saja nih dari buku juga ya, kalau misalnya Anda sudah baca. Kalau misalnya kita mau menghampiri, jadi kita belum tahu cara mengevaluasi yang namanya integral lipat 2 seperti apa, tapi kita pakai pendekatan atau hampiran atau aproksimasi berdasarkan konsep Riemann tadi. Seandainya kita punya fungsi dua peubah seperti ini, kemudian kita punya suatu segi 4R, di mana batasan segi 4-nya itu X-nya dari 0 sampai 4, kemudian Y-nya dari 0 sampai 8.
Jadi ketika kita mau menentukan nilai ya, jadi kalau menentukan nilai karena kita belum tahu atau belum paham cara mengevaluasinya, kita hampiri nilainya dengan pendekatan konsep Riemann tadi. Nah, kita tahu integral lipat 2 dari fungsi fx di sepanjang R gitu ya, itu bisa dinyatakan dengan limit ketika partisinya, panjang partisi menuju 0 atau di sini n menuju tak hingga ya, sama saja berdasarkan konsep Riemann itu juga sama. Integral dari k-nya dari 1 sampai n, kemudian di sini f x k y k. Ingat ini titik sampel ya, dikalikan dengan delta AK. Nah, ini luas alas kita. Dan yang ini tinggi dari bangun solid atau bangun balok kita tadi. Nah, perhatikan kalau misalnya berdasarkan Riemann berarti kita harus mempartisi sebanyak partisinya. Anggap partisi awal kita berdasarkan gambar saja ya. Jadi sudah dibagi ke 8 partisi, berarti kita pilih atau kita set n-nya itu 8. Kemudian untuk memilih titik sampel, kalau dari gambar sudah kelihatan yang dipilih itu titik tengah ya, dan memang yang paling mudah memilih titik sampel adalah titik tengah. Ambil saja yang namanya XKYK-nya itu merupakan titik tengah dari masing-masing, ini jangan sama dengan lah, titik tengah dari masing-masing sub segi 4 kita. Kalau masih ingat, sub segi 4. Jadi kalau misalnya Anda ingat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti XKYK kita apa saja? Bisa dilihat dari situ. XKYK kita berarti titiknya 1,1, kemudian 3,1, kemudian 1,3, kemudian 3,3, kemudian di situ 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kemudian 3,5, kemudian di situ 1,7, dan 3,7. Nah, dari sini kita bisa memperoleh f XKYK-nya ya. Jadi kita bisa memperoleh F11 dari mana ya, tinggal substitusi saja ke fungsinya ya. Jadi tolong dicari berapa masing-masing F-nya. Bantu Ibu cari kira-kira berapa masing-masing F-nya. Ini 13, F33, ini F15. Berapa F11? Berapa nak? Kurang kedengeran. 57? 16. Seperti ini? Iya. Oke. Silakan, lanjut. F31. 41/16, Bu. 41/16, lanjut. Satu tiga? 65/16. Oke. Per 16, selanjutnya 33. 49. Mau nanya, Iya. itu dapat titik tengah dari mana ya, Bu? Yang mana? 15 gitu dari mana? Titik tengah. Kan Ibu sebutkan tadi masing-masing dari titik tengah sub dari segi 4-nya. Kalau ambil sub segi 4 yang ini, titik tengahnya kan yang ini ya. Berapa titik tengahnya, Nak? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 0, 1, 2, 3. Ini X-nya, ini Y-nya. Titik tengah yang ini berarti 1,1, benar nggak? Betul, 1,1. Oke. Kalau yang iya. ini? Iya. Oke. Lanjutkan. F15. 65/16, Bu. Oke, selanjutnya. 81/16. Siap, lanjut. Hmm. 105/16. 16, lanjut. Next, terakhir. Pas.
89/16. Oke, 89/16. Nah, kita udah punya tinggi ya. Sekarang ingat lagi yang kita mau cari adalah volume, berarti tinggi dikali dengan luas alasnya. Nah, perhatikan, pada Riemann juga berlaku ya. Ketika kita membagi sub interval atau kita membagi sub segi 4 tadi, sub segi 4, kita bisa membagi sama besar, boleh ya? Ketika kita membagi sama besar, jadi Ibu anggap masing-masing partisi ini itu sama besarnya. Jadi luasnya bakal sama. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira luas satu partisinya berapa? Apa luas bidang? Bidang saja, bidang segi 4. Alas kali tinggi, Bu. Alas kali tinggi, oke. 4 satuan, Bu. Oke, 4 satuan ya. Alas kali tinggi boleh, panjang kali lebar boleh, sisi kali sisi juga boleh. Yang mana saja terserah, gitu ya. Karena ini sama besar, ya udah. Berarti anggap saja sisi kali sisi. Berarti sisinya ini 2, sisinya ini 2, ya berarti luasnya 4 satuan. Kita sudah punya tinggi, kita sudah punya luas alas. Berarti kita bisa cari tadi hampiran untuk fungsi fxy di sepanjang domain R. Itu akan sama dengan, berarti Ibu limitkan ya, limit dari yang ini berarti dikalikan sampai 8 ya. Berarti ini N-nya karena sudah dipilih 8, berarti ini Ibu buat aja langsung penjumlahan 8. Karena kita semua punya 16 dan 4-nya sama, berarti Ibu keluarkan 4/16-nya boleh ya. Berarti di sini 57, Ibu tambahkan 41, tambah 65, tambah 49, tambah 65, tambah 81, tambah 105, tambah 89. Di sini N-nya menuju tak hingga. Oke, berarti ini yang tadi adalah bagian sigma K-nya dari 1 sampai N. N kita 8. Dari fungsi kita tadi, fxkyk, karena kita sudah memilih titik sampelnya, kita kalikan dengan delta AK-nya. Yang ini ya. Nah, berarti ini akan sama dengan limit dari berapa nih total semuanya? 4/16 kali 552. Saya dapat Berarti totalnya semua berapa? Kali 4 bagi 16. 138. Oke, berarti limit 138 berapa? 138. 138. Jadi, nilai hampiran dari fungsi kita ini di sepanjang persegi 4R akan sama dengan nilainya 138. Ingat, ini baru nilai hampiran. Nanti di bagian berikutnya kita lihat apakah ternyata nilai hampirannya memang menghampiri nilai yang sesungguhnya atau bagaimana. Jadi kira-kira inilah cara atau proses mencari yang namanya nilai hampiran untuk suatu fungsi dua keubah di sepanjang domain segi 4. Ada yang mau bertanya dulu? Ibu mau nanya, Bu. Silakan. Untuk titik XK dan YK itu ada selain titik tengah bisa ditaruh di titik lain nggak, Bu? Boleh kan? Balik ke Riemann lagi. Selain titik tengah, kita boleh ngambil titik mana? Oh, di ujung-ujung, Bu. Iya, titik ujung-ujung. Boleh titik paling kiri, boleh titik paling kanan. Terserah mana nyamannya aja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Membagi juga ya. Membagi kalau nggak sama besar juga nggak apa-apa. Nggak harus. Jadi kembalikan ke konsep fungsi satu peubah ya. Kembalikan lagi ke konsep satu peubah. Karena ketika hanya memikirkan fungsi dua peubah, pasti lebih cepat bingungnya. Tapi ketika kalian balikan ke fungsi satu peubah, mudah-mudahan bukan makin tambah bingung ya, mudah-mudahan makin paham gitu ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk proses ini? Bu Rina, itu Silakan. untuk yang bawah itu kenapa limit N menuju tak hingga ya, Bu? Bukannya N-nya ke 8 ya tadi? Ya, kan kita mau semakin menghampiri kan? Kan namanya hampiran. Kalau kita menghampiri kan kita mau N-nya itu semakin kecil kan? Partisi kita semakin kecil kan? Kan kita mau ini menuju tak hingga kan? Semakin kecil partisinya. Kembalikan ke Riemann lagi. Walaupun, ingat nggak dulu di Riemann, fungsi satu peubah, walaupun kita sudah bagi jadi 12 partisi, pasti ketika kita cari nilai hampiran volumenya, kita limitkan menuju tak hingga kan? Limitnya menuju tak hingga, oke. Benar kan? Jadi limitnya tetap tak hingga ya, Bu? Oke. Iya. Kan namanya kita mempartisi, pengennya makin kecil errornya kan? Oh, oke.
Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Ibu lanjutkan. Nah, tadi kita proses menghampiri. Nah, jadi jika kita asumsikan yang namanya fungsi f(x,y) itu besar sama dengan 0, jadi kita hanya mengambil daerah yang bagian positifnya saja ya, besar sama dengan 0, dan di kurva ketinggiannya itu memang ada nilainya, maka yang namanya tadi, yang namanya integral lipat 2 tadi, itu merepresentasikan volume ruang yang terbentuk di bawah kurva. Jadi kalau kita lihat lagi seperti yang tadi ya, ini kurva kita. Kemudian di bawahnya itu akan ada suatu bangun ruang ya, dan itu merepresentasikan volume bangun ini di sepanjang segi 4R, di sepanjang domainnya. Nah, bangun tadi yang Ibu sebutkan, ini disebut solid. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal atau baca buku, disebut solid atau pejal, itu sama saja dengan suatu bangun ruang yang terbentuk antara domain dan kurva ketinggiannya. Jadi ingat, domain itu kenapa Ibu sebutkan hanya domain tidak segi 4, karena bisa jadi nanti next di bab berikutnya kita ketemu yang domainnya itu nggak harus segi 4 gitu. Nggak saklek segi 4, tapi sekarang kita bahas dulu segi 4 karena lebih mudah. Oke, nah dari sini ada teorema. Jika fungsi f itu terbatas pada segi 4 tertutup R, ingat kalau misalnya dibilang tertutup, berarti batasnya batas tutup ya, karena dalam integral itu sendiri, batas kita batas tutup. Nah sekarang si R itu tertutup, berarti semua nilai dari R itu masuk ya. Jadi di bagian sini, tadi, kemudian di bagian sini, itu semua masuk nilainya, nggak ada yang nggak masuk ya. Nah, jika fungsi tersebut kontinu pada R, kecuali pada beberapa kurva mulus. Kalian ingat lagi, pada fungsi satu peubah, bisa jadi fungsi f itu kontinu kecuali pada beberapa titik. Ingat, kalau misal ya, suatu fungsi tidak kontinu pada beberapa titik atau pada selang tertutup AB, berarti kan dia tidak bisa diselesaikan dengan integral biasa. Masih ingat diselesaikan dengan integral apa? Tak wajar. Oke, integral tak wajar ya. Jadi sama kasusnya. Ketika di sini, di fungsi dua peubah, ya kita harus tetapkan dulu dia tuh kontinu di titik atau di suatu ruang tertutup tadi, di suatu persegi 4, bukan ruang ya. Jadi di suatu persegi 4 tertutup, kita harus pastikan dia kontinu dulu. Kenapa? Kalau tidak, kita nggak bisa menyelesaikan secara langsung, kita harus gunakan integral tak wajar. Tapi untungnya di Madas 2 kita nggak belajar integral tak wajar fungsi dua peubah ya. Kita masih belajar integral yang wajar saja. Nah, jadi dengan case itu, artinya secara khusus kita bahasakan, kalau fungsinya kontinu di sepanjang R, di sini R-nya nggak merujuk baru harus segi 4K atau tidak segi 4 dan sebagainya, maka F pasti punya integral. Kalau pasti punya integral ya berarti integralnya integral biasa ya, tidak integral yang harus diselesaikan dengan bentuk-bentuk tak wajar. Oke ya, nah sekarang dari teorema ini juga ada yang namanya properti. Jadi kalau namanya properti berarti sifat ya, sifat itu berarti bawaan. Kalau bawaan berarti selalu berlaku. Kalau kita punya integral lipat 2, dia pasti operator linier. Kalau operator linier berarti penjumlahan itu berlaku di sana yang memenuhi dua ini. Kalau misalnya kita punya fungsi dua peubah, kita kalikan dengan suatu konstanta K, maka integral lipat 2 dari fungsi baru itu akan sama saja dengan konstanta K kita kalikan dengan integral dari fungsi dua peubahnya. Sama dengan yang satu peubah. Atau kalau misalnya kita punya dua fungsi, kita jumlahkan, kemudian kita mau cari integralnya, itu sama saja dengan mengintegralkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Sama. Kemudian, sifat lainnya, integral lipat 2 itu bergantung terhadap segi 4 yang berhimpit hanya pada segmen garis. Jadi seperti ini. Seandainya Ibu punya domain R tadi, ini R ya. Nah, seandainya Ibu bagi domain R ini menjadi R1 dan R2, yang mana antara R1 dan R2 berhimpit di segmen garisnya, maka Ibu bisa bentuk yang namanya integral dari fungsi fx di sepanjang R, di sepanjang domain ini, bisa Ibu pecah jadi 2, yaitu integral dari fx
di sepanjang R1. Berarti integralnya di sini, atau balok-balok tadi, Ibu susun, Ibu cari volumenya, Ibu tambahkan dengan balok-balok di R2. Ibu susun, Ibu cari volumenya. Itu akan sama juga dengan seperti ini. Jadi sifatnya berlaku. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kalau kita punya fungsi dua peubah fxy yang kecil sama dengan gxy, artinya apa, nilai yang si x itu lebih kecil dari g, kalau misalnya kita buat dalam bidang 3 dimensi, misalnya ini si f-nya, anggap saja bagus gambarnya ya, kalau misalnya ini si f xy-nya, kemudian di sini ada suatu g xy. Nah, kalau misalnya kalian buat seperti ini, nanti balok-baloknya, kalau dihitung volumenya, pasti volume yang si fungsi f tadi akan lebih kecil atau sama dengan fungsi yang g tadi. Jadi volume kumpulan benda solid, volume dari benda solid di bawah f ini pasti akan kecil atau sama dengan volume dari benda solid yang dibuat di gx tadi, yang terjadi karena si gx y tadi. Jadi kira-kira ini sifat-sifat yang akan terbawa dan bisa digunakan untuk menyelesaikan integral lipat 2. Oke, nah sekarang soal latihan mengenai properti integral. Misalnya Ibu punya fungsi f yang merupakan fungsi tangga. Jadi kalau fungsi satu peubah ada fungsi tangga, fungsi dua peubah juga ada fungsi tangga. Yang dinyatakan oleh fungsinya akan bernilai 1, berarti ini ketinggiannya ya. Jadi ini si z-nya. Karena kita selalu menyebut yang namanya si z itu ketika dibuat dalam kurva, pasti kurva level. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kurva ketinggian gitu. Jadi disebut ketinggian, ketinggian, ketinggian. Ini tingginya z. Kalau x-nya itu berada di antara 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 1. Berarti kalau ini x-nya, berarti anggap yang di bawah ini ya, karena nggak kelihatan Ibu tulis di sini, ini 0, kemudian ini 3, kemudian y-nya 0 sampai 1. Berarti 0 sampai 1, berarti ini Ibu buat seperti ini. Anggap ini bayangan y-nya. Ini sampai 3 juga y-nya ya, karena, ups, salah Ibu kan. Ini typo ya, nah ini 3 ya. 3, berarti ini 0 sampai 1, ini untuk y-nya ya. Kemudian ini bagi lagi, ini 1 sampai 2, ini 3. Jadi ini 3, typo. Nanti Ibu perbaiki. Oke, ditanya, hitung integral dari fungsi fxy di sepanjang R. Jadi di sepanjang R berarti semuanya ya. Ini semua R ini di sepanjang R, sehingga kita tahu bentuk 1 balok, 2 balok, 3 balok gitu ya. Di mana R-nya itu, R-nya tadi, merupakan kumpulan titik dari X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 3. Jadi dari 0,3, 0,3. Kira-kira berapa nilai dari integral tadi? Nah, perhatikan, kita bisa gunakan properti yang mana untuk ini? Properti yang mana yang bisa kita gunakan? Yang berhimpit ya. Yang berhimpit tadi ya. Yang kita membagi atau membentuk R tadi menjadi berapa? Ada berapa R yang bisa kita bentuk? 3 mungkin. 3 mungkin, ya. Kebenarannya adalah 3 ya. Jadi kita bisa bentuk R1, jadi kita cari volume dari benda tadi, benda yang ini, balok tadi. Jadi bendanya itu dilambangkan dengan fxy, dikalikan dengan terhadap luas permukaannya. Kemudian ini ditambahkan dengan volume juga, tapi di bagian R2 dari fxy kita. Kemudian kita tambahkan dengan volume benda kita tadi di R3. Nah, sekarang R1 itu merupakan himpunan apa? Himpunan dari mana ke mana? Nol sampai 3 sama 0 sampai 1. Untuk siapa? X-nya? Untuk X 0 sampai Oke. 3. Untuk Y? 0 sampai 1. Oke. Berarti R2-nya? R2-nya X-nya sama, Y-nya cuman sekarang geser dari 1 sampai 2. Oke. R3-nya? Berarti R3 X-nya sama. Y-nya 2 sampai 3. Ya. Nah, ini sudah memenuhi konsep
kalau kita gabungkan semua R, berarti X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya juga dari 0 sampai 3 ya. Nah, sekarang perhatikan, ini kan akan sama dengan volume dari bangun yang terbentuk. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk volume berarti luas alas kali tinggi kan tadi ya, luas alas kali tinggi. Kenapa Ibu tanyakan yang ini? Supaya kalian tahu mencari luas alas untuk R1. Jadi kalau misalnya di sini Ibu kalikan berarti F XY, tapi untuk yang bagian R1, ini untuk tingginya, dikalikan luas alas untuk bagian R1. Ditambah, ini FXY, tapi untuk bagian R2, berarti ketinggian di R2 tadi, dikalikan dengan luas alas untuk bagian R2. Dan ini juga FXY, untuk ketinggiannya, dikalikan dengan luas alas di bagian R3. Nah, sekarang FXY untuk bagian R1 berapa nilainya? 1. 1. Taunya dari mana? Kasih tahu fungsinya. Ini, dari fungsinya ya. Kita tahu fungsinya nilainya 1 kalau di bagian domain yang ini. Bagian domain ini kan bagian R1 ya. R1 kita nih. Berarti nilainya akan sama dengan 1. Dikali berapa luas alasnya? 3. 3 ya? Bisa ya 3 ya? 3. Ditambah, berarti ini 2, dikali 3 juga. Ditambah 3, dikali 3. Berapa? 18. 18. Benar 18. 6 kali 3. Oke, 18 ya. Berarti ini 18 nilainya. Ups. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Bu, mau nanya Bu. Silakan. Berarti nanti kalau misalkan itu kan batas-batasnya kan misalkan dari 0 sampai 3 ya. Terus kalau misalkan nanti dari gambarnya beda lagi, berarti nanti batasnya juga beda lagi dong. Iya, benar. Makanya kita geser. Makanya tadi kita harus bisa men-state R1, R2, R3 kita itu yang mana gitu, yang ini. Sehingga kita tahu batasnya itu yang mana, dan kita tahu luas alasnya yang mana, kemudian atau berapa, dan tingginya itu atau di fungsinya untuk tinggi FXY-nya yang mana kita ambil. Oh, oke. Dengan batas. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana menghampiri nilai suatu integral lipat 2. Kita juga sudah belajar menggunakan properti walaupun hanya satu soal. Tapi mudah-mudahan bisa dibahas soal-soal lainnya di buku. Kita masuk ke subtopik berikutnya. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya? Aman ya? Oke, aman. Selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu integral berulang atau integrated integral. Nah, jadi kenapa disebut berulang? Di sini kita mengevaluasi bagaimana sih seharusnya mencari suatu nilai integral lipat 2 tanpa menggunakan hampiran. Kalau yang tadi hampiran masih mudah, kalau kita partisi cuma 12 cukup, atau ketika kita partisi fungsinya masih aman gitu ya. Seandainya fungsinya udah ribet, kemudian kita sudah tidak bisa menghampiri terlalu sulit karena 2 peubah, bagaimana seandainya kita langsung evaluasi saja. Evaluasinya bagaimana? Seandainya Ibu mau mengevaluasi fungsi 2 peubah terhadap atau di sepanjang domain R kita, di mana R itu seperti ini, seperti yang tadi. Nah, kita punya 2 pendekatan sebenarnya, karena 2 peubah ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya domain R di bawah ini, di mana R itu berada di antara A dan B untuk di X-nya, kemudian dari C sampai D untuk Y-nya. Dan ini kurva ketinggian kita atau Z kita. Dan kita mau bentuk balok-balok di sini. Pembentukan balok itu sendiri bisa kita bagi 2. Yang pertama, mungkin seandainya yang tadi, bangun solid tadi antara alas, kemudian kurva ketinggian, Ibu slice itu apa? Iris ya. Ibu iris, tapi berdasarkan bidang X, Y. Jadi kalau mau mengiris berarti Ibu iris bagian sini, ini sampai ke bawah berarti irisannya ya. Iris sampai ke bawah, atau bagian sini sampai ke bawah, iris. Jadi separalel atau sejajar bidang XZ, bidang XZ. Jadi Ibu partisi. Nah, jadi kalau misalnya Ibu iris seperti itu, dengan delta Y yang sama, jadi kalau misalnya dibilang ini delta Y, ini
delta Y, karena di bagian ini ya, sumbu Y ya. Jadi ini juga ada delta Y. Jadi delta Y-nya bakal Ibu iris sama, karena itu sangat mudah ya, dan itu didukung oleh konsep Riemann, boleh diperbolehkan. Maka volume bidang delta V, jadi kalau misalnya bidang ini Ibu ambil, Ibu keluarkan, ini yang disebut dengan delta V, itu bisa dinyatakan dengan fungsi luas permukaan. Luas permukaannya itu adalah suatu fungsi yang bergantung dengan Y dikalikan delta Y. Jadi yang permukaannya sekarang areanya yang ini yang diambil. Yang ini. Jadi kan sama aja kalau kita mencari volume ya, mau kita jadikan yang mana tinggi, yang mana alas, sama aja ya. Nah, jadi ini areanya, berarti untuk alasnya, kemudian ini tingginya. Untuk delta Y yang semua besarnya sama. Nah, alasnya ini merupakan suatu fungsi yang bergantung terhadap Y. Kenapa? Kalau misalnya dipindahkan kemari, itu kan nilainya Y sama dengan ya. Kan ini, kalau misalnya dipindahkan, ke sini kan Y sama dengan yang berbeda ya. Misalnya ini Y sama dengan C1, misalnya kalau digeser mungkin nih Y sama dengan C2, kalau digeser lagi Y sama dengan C3. Jadi dia fungsi yang bergantung terhadap Y. Dengan delta Y-nya ya tetap sama tadi ya, sama besarnya. Oke, nah sekarang perhatikan Y sama dengan, kalau misalnya Ibu tarik garis yang ini, Y itu kan konstan ya, benar nggak? Garis itu merupakan suatu fungsi konstan kan? Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu, Ibu bisa buat volume tadi itu merupakan suatu integral dari luas permukaan. Luas permukaannya itu si AY tadi, luas permukaan yang ini. Jadi si area AY, Ibu kalikan dengan tinggi delta Y. Delta Y ketika misalnya masih dalam limit itu delta Y, tapi ketika sudah Ibu hampiri dengan integral jadinya DY. Masih ingat konsep Riemann, dikembalikan ya. Nah sekarang, yang tadi Ibu sebutkan, kalau Y itu fungsinya konstan. Kan Y sama dengan C1 misalnya, suatu fungsi konstan sehingga terbentuk garis ini. Terbentuk garis di sini. Kalau digeser lagi, terbentuk garis itu sama Y sama dengan. Dia konstan. Maka fungsi luas permukaan tadi, AY, itu bisa Ibu nyatakan dengan integral dari fungsi 2 peubah XY, namun hanya bergantung ke X. Nah, ini dikembalikan ke fungsi 1 peubah. Jadi, Y-nya tuh dianggap konstan. Jadi, sama saja kita ambil bagian ini. Ingat konsep Riemann lagi. Ini kita bagi-bagi, maka luas daerah kan bisa ditulis dengan integral dari A sampai B. Ini kan daerah kita dari A sampai B ya. Dari A sampai B. Kemudian partisi-partisi kita kayak yang kecil ini, itu kan delta X. Gitu ya. Jadi, akan sama dengan DX. Di sini tetap dibuat X, Y karena fungsi awal kita itu fungsi 2 peubah. Jadi yang ini, yang garis ini, nilai Z ini kan fungsi 2 peubah. Tapi di sini Y dianggap konstan. Nah, ketika kita substitusikan AY tadi ke sini, kita peroleh. Jadi ini AY tadi. AY. Volume dari solid kita tadi, untuk mengevaluasinya, sama saja kita integralkan fungsi 2 peubah kita dengan anggapan ketika mengevaluasi ini Y sebagai konstanta. Jadi kalau kalian punya fungsi 2 peubah, kalian evaluasi ketika di bagian ini, berarti kan evaluasinya terhadap X ya, maka Y dianggap sebagai konstanta. Kemudian diintegralkan sekali lagi, tapi terhadap CD, berarti terhadap Y tadi. Karena di luar tadi, bagian ini, kita punya untuk menghitung volumenya. Ini disebut dengan istilah integral berulang, atau iterated integral. Jadi integral lipat 2, bisa dievaluasi dengan mengintegralkan fungsi 2 peubah kita terhadap siapa yang mau dievaluasi duluan, di mana variabel yang dievaluasi belakangan dianggap konstan. Baru setelah kita peroleh hasilnya, kita integralkan sekali lagi terhadap variabel yang konstan tadi. Tapi variabel yang konstan tadi dianggap sudah berpengaruh. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 gimana Bu? Ya udah 3 buat lagi, integral lagi,
Berarti di sini terhadap misalnya Z gitu ya. Jadi caranya mencari pasangannya itu dari bagian paling dalam. Jadi kita mulai dari paling dalam baru keluar. Ketika kita mengevaluasi satu variabel, variabel lain kita anggap konstan. Sampai di sini dulu untuk konsepnya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Mas suaranya nggak kedengeran sama Ibu? Sekarang kedengeran? Ya, udah. Nah, berarti ini bisa dievaluasi duluan variabel y-nya gitu, nanti x-nya konstan, baru ntar dievaluasi x-nya dulu, dievaluasi x akhirnya. Mas mau balik-balik boleh. Tapi ingat ketika dibalik batasnya juga ikut. Jangan batasnya dibiarkan seperti itu. Jadi ketika Mas balik, berarti kan motongnya, ini kan baru potongan kita sejajar bidang XZ ya. Jadi nanti ada juga kalau kita potong sejajar bidang YZ. Boleh, tapi ingat batasnya itu juga ngikut. Jangan batasnya dibiarin seperti ini saja. Ya, Oke? terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang secara umum. Jadi baca ya kalau seandainya nanti dia dibagi paralel atau sejajar dengan bidang YZ, kira-kira gimana diperolehnya. Tapi secara umum, ketika kita rumuskan dari konsep tadi, kalau F itu memiliki integral, jadi kita sudah tahu dia pasti memiliki integral. Kenapa? Udah dijamin teorema yang tadi ya. Jadi ketika dia continue, di satu domain R, dia pasti punya integral. Jadi kalau fungsinya punya integral pada segi 4 domain kita tadi, batasnya X itu di antara AB, kemudian Y-nya di antara CD, maka integral lipat 2 fungsi F, fungsi kita fungsi pobah, 2 pobah ya berarti, dapat kita evaluasi dengan integral berulang. Nah, yang pertama, seandainya kita evaluasi terhadap X dulu. Kalau terhadap X dulu berarti volume tadi, volume dari fungsi kita di sepanjang R, itu bisa dibuat sebagai integral lipat 2. Kita pertama terhadap X kita integralkan, selanjutnya terhadap Y. Ingat konsepnya, ketika diintegralkan terhadap X, Y dianggap konstan. Atau kalian integralkan terhadap Y dulu, tapi perhatikan bedanya antara yang di atas dengan di bawah. Batasnya ngikut. Ketika kalian evaluasi terhadap Y, batas Y itu adalah C ke D. Jadi ngikut C ke D. Di sini yang dianggap konstan itu X. X yang konstan ketika kalian mengevaluasi seperti ini. Itu ya, baru dievaluasi bagian luarnya. Jadi konsepnya sama ini, tapi dipotong atau dipartisi berdasarkan bidang XZ, yang ini dipartisi berdasarkan bidang YZ. Gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya rumus-rumus kata-kata atau matematis kan bingung ya. Nah, sekarang coba ke soal gitu. Seandainya yang pertama, Ibu punya integral dari 2x tambah 3y. Yang pertama, Ibu mau evaluasi terhadap x dulu dengan batas 1 sampai 2. Kemudian Ibu evaluasi terhadap y dengan batas 0 sampai 3. Berarti ini Ibu coba kerjakan yang pertama, kita kerjakan sama-sama. Artinya sama saja Ibu mengintegralkan. Berarti evaluasi bagian dalam dulu ya, 1 sampai 2. Di sini 2x ditambah 3y. Ini terhadap x, di luar baru terhadap y. Nah, pertama, berarti kita mulai dari dalam dulu. Ketika kalian mengevaluasi terhadap x, berarti y-nya konstan. Jadi berapa dapatnya? X kuadrat ditambah 3YX. 3XY atau 3YX. Ingat batasnya di sini X sama dengan 1, X sama dengan 2. Kenapa Ibu tulis? Supaya nggak bingung ketika dimasukkan ke sini. Karena di sini ada XY ya. Di sini DY. Akan sama dengan integral 0 sampai 3. Berapa ini? 4 tambah 3Y. 4 tambah? Salah Bu. Oke, berarti di sini Ibu mulai dengan 4 dikurang 1 ditambah 3Y kali 2 kurang 1, gitu?
caranya boleh yang mana aja ya. Berarti 3 ditambah 3Y. 3Y. Benar? Benar nih? Ibu takut salah nih. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Oke, yakin ya. Oke, nah sekarang baru kita evaluasi terhadap Y. Berarti ini kan integral 0 sampai 3 dari ini 3 dy ditambah 3 integral 0 sampai 3 dari 3y dy. Masih mudah fungsinya ya? Berapa ini? 3Y sih. Bentar. Ini kok ada 3y-nya lagi ya? Iya. Seharusnya 3 doang ya? Y doang ya? Sorry. Berarti ini 3/2. Y kuadrat. Iya, Bu. Oke, berapa? Hasil akhir. 22,5. 22,5. Ibu nggak ngecek ya, jadi ibu anggap saja iya. 22,5. 45/2. Oke, sama ya. Nah, sekarang ini untuk nomor 1. Berarti nomor 2 bisa dicoba. 2,5 menit. Nomor 2. Coba untuk nomor 2 semuanya. Dapatnya tadi berapa? Berapa dapatnya nomor 2? Sama, Bu. 22,5. Sama ya? 1, 2, 0, 3. Oke. Sama ya? 22,5. Oke. Jadi ini hasilnya akan kita peroleh hasil yang sama, 22,5. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kalian membalikkan posisi seperti yang ditanya kalau nggak salah Mas Hadi tadi ya. Seandainya kita membalikkan posisi evaluasi dulu terhadap Y, diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan asal batas ngikut. Kan ini batasnya ngikut ya. Ketika batasnya ngikut, kita evaluasi, keduanya hasilnya pasti sama. Karena ini akan mengevaluasi fungsi yang sama atau benda solid yang sama, tapi dengan proses yang berbeda, pendekatannya 2 pendekatan. Karena bendanya sama ya pasti hasilnya bakal sama gitu. Bu, bagaimana seandainya saya ketemu batasnya nggak saya tukar, fungsinya sama, evaluasinya berbeda. Gimana kok hasilnya bisa sama juga? Itu kebetulan. Itu kebetulan, bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi khusus case seperti ini, kalian evaluasi terhadap X duluan kah atau Y duluan, asal batasnya ngikut itu hasilnya pasti sama. Karena kembali ke konsep yang kalian evaluasi adalah volume solid yang sama. Jadi bakal sama. Di sini oke? Oke. Nggak ada suara? Nggak oke. Ada yang mau ditanyakan kalau gitu? Ibu, berarti untuk walaupun bentuk ini tuh kayak properti dan sifat-sifat integral tuh masih berlaku kan ya? Masih. Teknik pengintegralan juga berlaku di sini ya. Teknik pengintegralan itu jangan lupa.
Gimana substitusi, gimana parsial, gimana substitusi trigonometri, dan sebagainya itu semua ngikut. Berarti Kenapa? mungkin, Jadi mungkin? Berarti mungkin yang perlu kita perhatiin tuh ini ya Bu, kayak urutan melakukan integralnya ya. Benar, urutannya. Siapa yang dievaluasi duluan? Itu sangat-sangat harus teliti ya. Ketika yang dievaluasi X berarti Y-nya konstan. Jangan ikutkan dia sebagai fungsi. Dan pemilihan itu sangat penting ya. Kenapa? Ketika kalian memilih yang mana dulu bukan masalah mudah atau enggak, tapi masalah ketika kalian mengintegralkan itu yang mana yang lebih simple. Kenapa bisa jadi kalian ketemu nanti fungsinya ternyata fungsi dua peubah yang ketika diintegralkan terhadap Y misalnya ketemunya integral parsial gitu atau apa gitu. Jadi hati-hati sekali untuk mengevaluasi yang mana duluan. Ini kan fungsi yang Ibu kasih masih mudah ya, fungsi linier ya. Masih cincai lah gitu ya. Oke, sampai di sini? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang karena tadi kan Ibu sebutkan PJ kelompok itu PJ 1 dan 5 duluan. Jadi Ibu akan membagi Ananda semua ke breakout room. Jadi hanya 5 saja. Jadi masing-masing breakout room itu akan ada PJ 1, PJ 2, PJ 3 sampai PJ kelompok 5. Semua PJ yang Ibu tunjuk tadi ketika sudah sampai di breakout room langsung tekan record. Kelihatan nggak di situ ada record? PJ 1, 2, 3, 4, 5 siapa? Kelihatan ya ada record. Kolaborasi. Siapa PJ kelompok 1? Mbak Lita deh. Mbak Lita kelihatan nggak kalau di bagian button bawah ada record Mbak Lita? Iya Bu, ada Bu. Nah, jadi ketika sampai di breakout room itu langsung di record ya. Jadi Ibu akan bagi kalian ke masing-masing breakout room. Perhatikan. Di sini ada 5 soal. Soal pertama 2, 3, 4, 5. Jadi breakout room 1 kerjakan nomor 1, breakout room 2 nomor 2 dan seterusnya. Untuk evaluasi, jadi Ibu akan kasih waktu sekitar 15 menit. Nanti breakout room 1 selain mengerjakan nomor 1, dia ngerjain nomor 5. Jadi dari bawah. Jadi ada 2 nomor yang dikerjain, nomor 1 untuk breakout room 1, 1 dan 5. Kemudian breakout room 2, 2 dan 4. Breakout room 3 mungkin hanya nomor 3 saja, tapi tolong pastikan benar hasilnya ya. Nah, sekarang ini akan Ibu bagi breakout room kalian, tapi tidak berdasarkan kelompok. Jadi sembarang saja. Dan nanti tiap co-hostnya yang tadi, tolong langsung record ya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit, silakan bahas soal-soal tadi. Udah di screenshot belum soalnya? Belum, kalau saya belum. Kenapa nggak nanya? Ayo. Oke, silakan di screenshot soalnya dulu. Kelihatan? Kelihatan? Sudah? Baru kelihatan. Dah. Sudah di screenshot semuanya? Oke, sudah Bu. Oke, sudah. Sekarang Ibu bagi semuanya ke breakout room masing-masingnya. Silakan didiskusikan. Jangan lupa langsung di-record. Mas Reza sama Mbak Bita. Mbak Bita, iya. Saya coba record, minta ini Bu, please request recording. Mbak Bita tadi ini ya, keluar ya? Iya Bu. Oke, Mbak Bita tadi di breakout room mana? Di 4 Bu. Oke. Mbak Bita di 4. Berarti balik ke breakout room-nya udah bisa belum sekarang? Join breakout room ini ya Bu? Iya,
Mas Robi tadi di breakout room yang mana, Nak? Mas Robi? Halo, Mas Robi.
Mas Theo tadi di mana, Nak? Di room 4, Bu. Empat, Bu. Internet saya putus, Bu, maaf. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu kembalikan ya. Siap, Bu. Oke.
Oke, sudah kembali semua ya? Breakout room, oke. Nah, sekarang untuk yang breakout room 1, udah dicari berapa? Berapa hasilnya? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Breakout room 1, siapa? Berapa hasilnya? (416/3). Breakout room 1 itu mencarinya dengan evaluasi X duluan atau Y duluan? Selain Mas Michael, di breakout room 1 siapa? Oke, Mas Michael Y duluan. Selain Mas Michael yang di breakout room 1 siapa? Lihat ya. Mas Bima Bagas Raditya atau Mbak Felicia? Jawabannya sama? Halo? Nggak ada orang. Oke. Oke, Mas Steven sama. Mas Steven juga sama. Mas Steven sama Mas, tadi Mas Bima ya? Iya, Bu. Oke, itu nyarinya di evaluasi X duluan atau Y duluan? Mas Steven sama Mas Bima, yang mana dievaluasi duluan tadi? Kalau yang saya yang bawahnya, Bu, yang nomor 1. Y juga? Mas Steven Y juga? Saya. Kalau saya berarti X dulu ya, Bu. Itu. Nggak tahu, tadi Mas Steven ngerjain ya, gimana? yang X. Oh, Tapi X duluan. jawabannya sama kok, Bu. Oke, memang jawabannya sama ya. Jadi Ibu mau memastikan saja, jawabannya memang sama. Terima kasih Mas Steven, Mas Bima, sama Mas Michael. Oke. Kayaknya cuma bisa 15 menit satu soal kayaknya ya. Cuma bisa terkerjakan, nggak bisa 2 soal ya. Oke, untuk breakout room 2. Nomor 2 berapa hasilnya? Mas Ari, berapa nak? 2. 2 saja? Iya. Oke, semuanya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya untuk evaluasi fungsinya bisa ya? Oke, room 3. Breakout room 3 siapa? Mas Aimar, Mbak Amanda. I/-1, Bu. I/2-1, Bu. Sama, Bu. Oke, Sama, Bu. semuanya ya. Itu udah jago semuanya. Untuk room 4. Oke, Mas Windu. 1. Berapa nak? 2. Pelan-pelan. Ibu nggak kedengeran suaranya. 1-2, Bu. Oke, 1-2. Maaf ya, dengarnya suaranya putus-putus soalnya. Maaf nggak kedengaran sama Ibu. Oke, sama yang lainnya? Hanya 2 mbaknya saja yang segitu hasilnya? Yang lain? Sama, Bu. Sama, oke. Nomor 5, terakhir. 1-3/2. Oke, 1-3/2. Sama? Cuman Mas sama. Setuju, Bu. setuju semuanya ya. Nah, jadi Ibu harapkan nanti nggak tahu kalian diskusi atau enggak, video diskusinya bisa di-share sama kita-kita sehingga nanti bisa dilihat prosesnya seperti apa. Oke, jadi paham ya semuanya di sini ya. Jadi untuk nomor 1 itu penggunaan konsep yang properti tadi, bukan properti ya, konsep yang kita buat tadi, yang kita mention tadi ya, kalau dievaluasi dari X duluan atau Y duluan ternyata hasilnya sama, untuk fungsi yang sama dan batas yang sama. Untuk yang lain itu ada yang menggunakan, rata-rata menggunakan substitusi ya, integral substitusi, tapi insya Allah anak Ibu bisa semuanya.
Oke, sampai di sini ada yang masih ragu mengenai evaluasi integral lipat 2? Ada yang masih ragu? Oke, kalau tidak ada, kita masih punya waktu, ini 4:23, kita sampai 16:40, masih ada waktu ya. Nah sekarang, jadi sama seperti ujian ya, kalau misalnya ujian sudah selesai level 1, pasti naiknya ke level 2. Gitu ya. Jadi kalau udah dikasih ujiannya yang tadi termasuk mudah, kita masuk lagi ke level menengah untuk integral lipat 2. Nah, jadi kayak domainnya si permukaan tadi bilang, oh jangan anggap enteng dulu anak muda. Bagaimana seandainya di domain kita itu non persegi 4. Jadi bukan segi 4 lagi. Kita udah mengevaluasi suatu yang namanya integral lipat 2. Tapi kita punya domain bentuknya itu bukan segi 4 lagi, bentuknya sembarang gitu. Kenapa bentuk sembarang ya? Karena yang namanya fungsi nggak bisa kita atur-atur dia harus segi 4, oh dia harus segi berapa, nggak bisa. Ya terserah dia mau seperti apa gitu ya. Nah seandainya ada suatu domain S di sini. Domain S itu merupakan suatu domain yang sembarang, jadi dia bentuknya tak beraturan, tapi dia bisa ditentukan dengan mempartisi, sama konsep kita pasti partisi, balik ke partisi lagi, balik ke partisi lagi. Kalau partisi pasti riman lagi gitu ya. Nah sekarang si S ini supaya bisa kita evaluasi dianggap merupakan suatu subhimpunan. Jadi kalau subhimpunan berarti dia ya berada dalam suatu himpunan lainnya, sebut saja himpunannya R, tapi kita generalisasi dengan segi 4. Kenapa selalu segi 4 ya? Pasti mudah lah generalisasi dengan segi 4 karena mempartisinya pun lebih mudah gitu ya. Dengan syarat, ada syarat. Ketika di S nilai fungsi kita tadi, f(x, y) kita itu sama dengan Z. Namun di luar S ini berarti yang R-S ya. Kalau misalnya dalam himpunan R-S, nilai fungsi kita tadi akan sama dengan 0. Artinya apa? Ya, kurva ketinggiannya nggak ada. Jadi kalau kalian membentuk nanti jadinya suatu permukaan, gimana ya bentuknya ya? Kalau dibuat permukaannya, anggap saja seperti ini. Ya sama persis saya, ini permukaan Z-nya. Jadi bidang solid kita nanti hanya di batas S-nya saja. Kenapa? Bidang solid di luarnya itu, kurva ketinggiannya sama dengan 0. Jadi nggak ada nilainya. Jadi tetap saja kita mengevaluasi bidang solid dalam bagian ini. Jadi anggap saja gambarnya cantik, kalau misalnya mau gambar cantik di buku Pursal ada dilihat ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah sekarang, nih kira-kira gambarannya. Dari yang Ibu sebutkan tadi, diperkenalkan suatu himpunan, suatu himpunan lah namanya. Ketika kita mempartisi, saat kita memotong di bagian bidang XZ dan kita memotong di bagian YZ, akan terbentuk dua himpunan yang berbeda. Himpunan pertama disebut dengan X simple. X simple itu ketika kita memotong, berarti kita memotong X simple itu bagian ini ya, bagian di sini. Ketika kita potong, ini bisa dinyatakan dengan suatu fungsi yang namanya fungsi si Y dan si 2Y. Jadi ini si 1Y, ini si 2Y. Jadi bagian ini si 1Y, ini si 2Y. Seandainya Ibu potong sebagian di bagian sini, fungsi yang ini bukan konstanta lagi, tapi sudah dalam fungsi ya, fungsi apa? V1X, bergantung terhadap X, dan ini V2X. Di bawahnya seharusnya 1, di atasnya 2. Gitu ya. Jadi diperkenalkan suatu himpunan yang namanya X simple dan Y simple. Secara matematis, X simple dan Y simple itu dinyatakan seperti ini. Kalau kita punya himpunan S, jadi himpunan domain kita tadi, si S, dengan suatu X simple, jika kita punya C1 dan C2, jadi C ini pasti fungsi ya, sudah bukan konstanta lagi, pada interval tertutup CD, jadi kalau misalnya kalian lihat yang tadi, fungsi C tadi, bergantung di sini pada interval tutup CD, evaluasinya di CD.
Sedemikian sehingga S itu nanti, jadi yang namanya domain kita itu merupakan kumpulan-kumpulan X, Y, di mana X-nya dibatasi oleh dua fungsi tadi, fungsi C1 dan fungsi C2. Kemudian Y-nya ya tetap dalam konstanta, tidak berbeda, tidak berubah gitu ya. Kemudian itu yang disebut X simple ya. Jadi kalau ada dua fungsi ini, kemudian berlaku S-nya seperti ini. Seandainya himpunan S kita tadi disebut dengan Y simple kalau ada dua fungsi V1 dan V2 pada interval AB. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke gambar tadi, nih, kita punya V1 dan V2 di batas AB, jadi V itu bergantung sama-sama X, gitu ya. Nah, maka S itu dinyatakan dengan himpunan XY, di mana Y itu dibatasi oleh dua fungsi, V1, V2, dan X-nya tetap dalam selang A dan B. Jadi kalau misalnya dalam kasus dia tidak segi 4, salah satu dari variabel kita itu direpresentasikan oleh fungsi, sedangkan variabel lainnya tetap direpresentasikan oleh konstanta. Nah, bagaimana mengevaluasi yang seperti ini? Kalau kita mau mengevaluasi integral lipat 2, tapi terhadap Y simple, jadi kalau Y simple berarti yang ada fungsi siapa? Fungsi C. Artinya apa? X-nya itu yang bergantung kepada, kebalik Ibu kan? Yang bergantung kepada fungsi itu, Y-nya bergantung pada fungsi ya, kalau Y simple. Jadi kalau misalnya Y simple, Y-nya bergantung pada fungsi. Fungsi apa? Fungsi V1X dan V2X. Maka untuk mengevaluasi integral lipat 2 ini akan sama dengan integral dari fungsi kita tadi dievaluasi terhadap Y, namun batasnya adalah dua fungsi yang bergantung terhadap X. Selanjutnya kita evaluasi dia terhadap X, di mana batasnya adalah suatu konstanta. Ingat sekali lagi, ketika kalian mengevaluasi ini, X kalian tetap anggap sebagai konstanta atau sebagai konstan. Sama ya evaluasinya tadi, tapi berbeda hanya di batasnya. Batasnya sekarang yang Y itu dibatasi oleh dua fungsi, sudah bukan konstanta lagi. Begitu juga ketika integral lipat 2, itu kalian evaluasi terhadap X simple. Kalau dievaluasi terhadap X simple, berarti ada fungsi C kan? Fungsi C bergantung kepada Y. Ketika kalian mengevaluasi bagian ini, Y itu kalian anggap sebagai konstanta. Setelah itu baru evaluasi berikutnya terhadap Y dengan nilai batas itu dalam konstanta itu sendiri. Oke, contoh itu dalam matematisnya ya. Jadi kalau misalnya mau lebih lengkap dan lebih indah bacaannya itu coba lihat di buku Kursal. Contohnya saja untuk nomor 1. Ketika Ibu punya integral dari suatu fungsi 4x tambah 10y, pertama Ibu evaluasi terhadap y, ternyata batasnya itu merupakan fungsi, batasnya dalam fungsi. Selanjutnya Ibu evaluasi terhadap x, baru x-nya itu dibatasi oleh suatu konstanta. Artinya apa? Artinya ini Ibu mengintegralkan dari batas 3 sampai 5, itu fungsi kita tadi kita integralkan dulu dari batas min x sampai x kuadrat dari 4x ditambah 10y dy, kemudian baru nanti dievaluasi terhadap x. Nah, sampai di sini, kira-kira untuk fungsi yang pertama, evaluasi pertama, apa integralnya, Nak? Kalau terhadap y, 4xy tambah 5 y kuadrat. Oke, ini batasnya min x sampai x kuadrat dx. Nah, prosesnya seperti apa? Sama, substitusi saja batas kita tadi, tapi batasnya sekarang dalam fungsi. Berarti Ibu punya ini y sama dengan x kuadrat ya, supaya kalian nggak kebalik, ini y sama dengan min x, karena pertama tadi kita evaluasi terhadap y. Gitu ya. Nah, ini artinya sama saja, 4x, ini Ibu ganti substitusi, berarti ini x kuadrat dikurang min x, berarti tambah x ya. Ditambah 5, di sini berarti x pangkat 4 ya, dikurang x kuadrat. Sampai di sini ada yang keliru, Ibu? Tuh, 21. Nggak ada ya? Oke, dx. Berarti kita punya fungsi akhir kita untuk ini, 4x kuadrat
4x pangkat 3, 4x kuadrat. Ini 5x pangkat 4, berarti 5x pangkat 4, ditambah 4x pangkat 3, kemudian ini 4x kuadrat, dikurang 5x kuadrat, berarti dikurang x kuadrat. Dx. Baru terakhir kita evaluasi terhadap x, berarti bukunya di sini x pangkat 5, dengan batas 3 sampai 5. Kemudian ditambah X pangkat 4 dengan batas 3 sampai 5, kemudian dikurang 1/3 X pangkat 3 dengan batas 3 sampai 5. Nah, ini silakan cari berapa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 7 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau fungsinya itu udah pasti dari soalnya gitu ya. Ya, nggak perlu nyari sendiri fungsi simple X sama Y simpelnya gitu. Oh, Mas mau cari dulu? Nggak apa-apa, nanti Jangan. Ibu kasih soalnya kayak gitu. Kalau sekarang masih diperkenalkan, masih diberikan batasnya ya. Jadi kita masih dikasihani dengan suatu fungsi yang sudah ditentukan batasnya. Batasnya ya suatu fungsi juga. Tapi kalau Mas mau buat sendiri, nanti Ibu carikan referensinya. Oke. Berapa jawabannya? Ini ngechat. Mas Dion, Mas Mario, berapa jawabannya? Oke. Yang lain sudah dapat berapa jawabannya? Kalau sudah dapat juga coba cari nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1179, 10.000, wow. 10.179/3. Coba Ibu cek. Ini bukan ada tidak percaya, cuman kita ngecek aja ya. Ada siapa tahu ini berbeda. Ibu dapatnya 10.180. Kurang 1 Mbak Dinda. 5 pangkat 5 kurang 3 pangkat 5, tambah 5 pangkat 4 kurang 3 pangkat 4 dikurang 1/3, 5 pangkat 3 kurang 3 pangkat 3. Oke, sama berarti ya, 1180. Oke, untuk nomor 2 ada yang sudah selesai? Nomor 2 ada yang sudah selesai? Oke, ini 1180 ya. Jadi ingat kembali prosesnya ketika mengevaluasi terhadap Y, X-nya konstan. Ketika dievaluasi terhadap X, Y-nya konstan. Dimulai dari dalam dulu. Jadi kalau matematik itu pasti dari dalam keluar ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan apa dari dalam kurung duluan baru prosesnya keluar gitu. Kalau ada yang udah selesai nomor 2, boleh share sama kita-kita hasilnya berapa. Saya udah nyoba nomor 3, Bu. Nomor 3, oke. Nomor 3 paling mudah ya. Oke, Iya, nomor 3 kelihatan. berapa? kurang 3 deh. Nomor 3 jawabannya Hasil kurang 3. Ini Mas? Iya. Oke, nomor 3. kurang 3. Kok Ibu dapatnya kurang 2 ya? Oh, kurang 2. Sebentar. Ibu dapatnya kurang 2. Coba cek lagi. Iya, benar. kurang 2. Salah di bagian akhir. Nah, itu hati-hati. Ingat, proses integral itu selalu salah di akhir. Salah di akhir, kalau ujian ya Anda harus siap-siap dengan konsekuensinya. Hati-hati sekali. Oke, silakan lagi lanjut. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Siapa tahu 3 menit ada jawaban. Nomor 2 3,5 bukan, Bu? Berapa nak? 3?
3,5. 3,5. Nomor 2. Nomor 2 itu Ibu masih dalam pecahan sih 63/18. Tapi nggak tahu. Silakan cek karena juga Ibu kadang sering tidak hati-hati. Coba cek ya yang lain teman-temannya juga. Lanjutkan nomor 4. Ini apakah yang lain? Jadi ada 2 versi. 63/18. 63/18 itu berapa sih? Bu, nomor 2,5. Saya dapatnya 2/6-1/18, Bu. 3,5. Nomor 5. Nomor 2. Nomor 2. Oh, itu udah ada ya? Maaf, Bu. Kok maksudnya bisa disederhanakan nggak? Oh, 63/18 sama ya, dapatnya 3,5 juga. Sorry. Sama. Nomor 4. Kita tinggal punya waktu 1 menit lagi. Nomor 6 E-2. Nomor 6 E-2. E pangkat min 2. Nomor 6 E-2. E-2. Oh, E dikurang 2. Bukan E pangkat min 2. Bukan, saya dapatnya E dikurang 2. Oke, berarti sama dengan nomor 3? Iya kah? Nggak tahu. Belum nyari nomor 3 saya. Enggak, maksudnya ini kelihatan nomor 3. Mas Pretsna kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Oh iya. Oke. E kurang 2 juga. Ini Ibu ternyata belum selesai, jadi silahkan dicek. Nanti dicek sama teman-temannya. Ayo, 2 lagi. Oke, karena sudah jam 4.40, jadi ada 2 soal, sekalian juga ngecek nomor 3, 4, 5, 6. Silahkan Anda cek sendiri. Jadi kira-kira seperti itulah materi kita. Jadi kita sudah selesai ya, sesuai dengan target Ibu, 3 subtopik sampai mengevaluasi integral lipat 2, tapi di bagian domain yang bukan segi 4. Jadi kira-kira itu cara mengevaluasinya ya. Jadi konsep yang harus Anda ingat adalah pertama, hati-hati siapa yang dievaluasi duluan, kemudian variabel yang dievaluasi itu lawannya dianggap konstanta ketika dia dievaluasi. Terus properti semua untuk integral fungsi satu peubah itu dipakai selalu di 2 peubah. Hati-hati dalam menghitung dan gunakan teknik pengintegralan yang sudah dipelajari di Madda 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok jam 3 sore, seperti biasa untuk 1 SKS. Dan jangan lupa persiapan, insya Allah malamnya kita akan kuis dengan skema dan tata tertib yang sudah di-upload di Skillly. Sampai di sini, mohon maaf lahir batin. Kemudian kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk kuis besok sampai materinya. Sampai fungsi peubah banyak aja, yang integral lipat nggak masuk. Bu, mau nanya. Iya, silakan, Mbak. Pop quiz malam ini tuh materinya yang itu kan masih fungsi peubah banyak. Rencana Ibu mau masukin yang hari ini? Oh, iya, oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.